Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Alhamdulillah, hadirnya saya kali ini dalam video ini adalah melanjutkan pembahasan sedikit tentang filsafat pendidikan Islam, terutama pada menjabarkan makna sebenarnya dari ilmu dalam konteks pendidikan Islam. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Imam Agung Prakoso, Sarjana Syariah Magister Hukum yang telah mengampuh mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini. Saya Adi Nirwana dengan NIM 123101124, Prodi PGMI kelas 2D. Izin untuk memulai materi pada video kali ini. Dan untuk teman-teman yang telah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, setelah pada pembahasan sebelumnya mengenai konsep masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam, pernah nggak sih teman-teman bertanya nih, apa sih bedanya filsafat pendidikan Islam dengan filsafat Barat? Nah, tentu pernah terpikirkan kan sama teman-teman. Ternyata ada perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat, yaitu terletak pada bahan ajar dan landasan yang digunakan dalam proses pendidikannya, proses pembelajarannya. Misalnya saja, yaitu dalam filsafat pendidikan Barat ini lebih berfokus pada pengembangan individual dan juga bagaimana individual ini bersikap, dan juga bagaimana pendidikan itu memberikan kebebasan pada individual ini untuk mengembangkan diri dan potensi dirinya. Sama halnya seperti filsafat pendidikan Islam juga mengembangkan individunya dari cara berpikir, bagaimana individu ini berpikir secara kritis dan logis dan masuk akal dalam memecahkan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang menjadi perbedaannya adalah di dalam filsafat pendidikan Islam lebih menekankan bagaimana individu ini bersikap sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam, dan juga meningkatkan spiritualitas individu ini untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah perbedaan antara filsafat pendidikan Barat dan juga filsafat pendidikan Islam. Nah, setelah perbedaan ini, teman-teman ada yang ingin bertanya nggak? Apa sih sebenarnya konsep ilmu di dalam filsafat pendidikan Islam? Ternyata nih teman-teman, konsep ilmu di dalam filsafat pendidikan Islam ini dilihat sebagai jalan yang dapat ditempuh untuk individu ini menuju jalan kebenaran, membimbing individu ini ke arah kebaikan dan juga menyempurnakan agamanya. Tentunya dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman di dalamnya, sehingga membentuk manusia dan individu yang lebih baik lagi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keimanannya terjaga. Tidak hanya di spiritualitasnya saja, namun ilmu di dalam filsafat pendidikan Islam juga dapat meningkatkan potensi lain di dalam diri individu ini. Dan ternyata ada hal yang menarik yang saya temukan. Dan ternyata ilmu pengetahuan Islam ini juga tidak diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat yang menjadikan Islam dapat mengalami penurunan di dalam peradabannya. Khususnya saat ini teman-teman lihat adanya modernisasi yang membuat masyarakat ini jadi lengah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga hanya mengambil yang ada saja, yang telah ada, tidak adanya keinginan untuk mencari tahu, sehingga menimbulkan adanya penurunan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Namun ternyata Nur Khalis Majid di dalam bukunya memberikan saran bagaimana
masyarakat ini dapat membangun kembali ilmu pengetahuan dan juga peradaban Islam. Yang pertama yaitu sarannya adalah membangkitkan kembali etos intelektual Islam klasik, yaitu pada keyakinan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah universal, bersifat kosmopolit, dan sikap ilmuwan yang tidak parochialistik. Nah, apa sih itu parochialistik? Nah, sikap parochialistik adalah sebuah konsep yang pandangannya itu cenderung terbatas di daerah tertentu saja, di daerah lingkungannya saja. Sebagai contoh, adanya sikap yang terlalu fokus pada kepentingan suatu kelompok sehingga tidak adanya keinginan untuk mencari tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok lain. Jadi menurut Nurcholish Madjid ini adalah sangat penting meyakinkan bahwa ilmu pengetahuan ini adalah bersifat universal. Universal ini bagaimana? Tidak hanya ilmu pengetahuan ini berpusat pada masyarakat muslim, namun juga berguna bagi seluruh kalangan masyarakat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, membangkitkan kembali etos kemanusiaan, yaitu sikap percaya kepada manusia dan kekuatannya, sebab inilah yang merupakan dasar kosmopolitarisme Islam masa lampau. Dengan adanya kembali mengaktifkan kembali etos kerja, sehingga menimbulkan sikap saling percaya antara manusia satu dengan manusia lain untuk mengembangkan kebaikan, maka akan menimbulkan masyarakat yang harmonis dengan diisi dengan sikap saling percaya. Lalu apa sih itu kosmopolitarisme? Kosmopolitarisme adalah pandangan yang memandang bahwa semua manusia itu memiliki kesetaraan moral. Tidak ada pembedaan di antara kesetaraan moral ini dan juga berlaku secara universal. Sehingga sikap ini mengedepankan adanya ide kolaborasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, bertukar ide dan pikiran sehingga membangkitkan ilmu pengetahuan di dalam ranah masyarakat dan lingkungan diri sendiri dahulu, kemudian akan beranjak kepada garis besar masyarakat universal. Lalu yang ketiga adalah berpandangan optimistik dan positif terhadap alam, karena Al-Quran menegaskan bahwa alam ini baik dan berguna. Adanya sikap optimis dan positif dalam berpikiran terhadap alam semesta, maka akan menimbulkan kesan-kesan yang baik pula. Bagaimana manusia ini dapat mengetahui hakikat alam semesta sehingga dapat menggunakannya dengan baik, seperti mengembangkan lingkungan, mengambil hasil-hasil buminya, dan juga hal-hal yang lainnya. Kemudian yang keempat, perlu dikembangkan berbagai nilai asasi yang lain yang selain benar dan baik pada dirinya juga merupakan pendukung bagi kreativitas ilmiah. Misalnya nilai kebebasan berpikir, berpendapat, dan juga berbicara, sikap demokratis yang ditandai dengan kesanggupan menghargai pandangan yang berbeda, semangat keterbukaan, gemar belajar di mana saja, serta berpahaman kemajemukan dan sebagainya. Nah, ternyata saran yang diberikan oleh Nurcholish Madjid ini adanya hak asasi manusia ini lebih dikembangkan lagi, bagaimana manusia ini bisa menjaga antara satu dengan yang lainnya, menjaga hak-hak dan kewajibannya, menjaga keharmonisan, menghargai perbedaan pendapat seperti dan juga menghargai suku, bangsa, bahasa, agama, dan juga yang lainnya, sehingga menghasilkan individu-individu yang akan hidup rukun dan berdampingan di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah disarankan untuk berpandangan jauh ke depan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di dalam mengembangkan ilmu pendidikan Islam ini banyak sekali saran dan usaha-usaha yang harus kita tempuh. Kedepannya
Semoga kita bisa lebih baik lagi di dalam menganalisis dan juga berpikir kritis di dalam pemecahan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya berlandaskan dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman yang akan melahirkan di dalam pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan kita sebagai individu yang dapat bertingkah dan juga berperilaku sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam, yang kemudian memberikan dampak yang baik pula di dalam masyarakat. Saya akhiri dan saya mohon maaf atas kesalahan dan juga kekurangan pada materi yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.